Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang di segala penjuru. Bapak dosen pengawas mata kuliah Praktek Dharma Wacana yang saya hormati, serta rekan-rekan saya cintai. Rasa anggu bagi tiang aturkan kepada Panidri Sangang Widiwasa, karena atas asung kertawari nugraha beliaulah saya Demode Ramasantika, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Peja Mataram, dan rekan-rekan umat sedharma selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jika saya menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Pentingnya Unsur Air Dalam Kehidupan Manusia. Umat sedharma yang berbahagia, air merupakan suatu bentuk materi yang memiliki arti bagi umat manusia. Air juga dimanfaatkan oleh manusia dalam sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian, dan sebagainya. Air juga tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang lainnya. Di Bali khususnya, pada umat agama Hindu, air menjadi kebutuhan yang utama, tetapi belum disadari. Dari kita bangun pagi, beraktivitas, melakukan sesuatu kegiatan, kita membutuhkan air. Jika kita mengulas kembali tentang agama Hindu, bahwasanya asal dari agama Hindu adalah dari sungai Sindhu. Maka kalau kita sudah berbicara dengan hal itu, berarti kita bicara tentang air. Air dalam penggunaannya sebagai sarana upacara. Sebelumnya didoakan atau diberikan mantra yang kena dengan tirta. Air dalam tradisi Weda dipuja dan diberikan penghormatan yang tinggi. Karena dalam Weda, air sangat disucikan sebagai pemberi kehidupan. Tidak ada sama sekali Weda menyebutkan memuja air karena ketakutan. Dalam Weda banyak disebutkan kegunaan air. Salah satunya adalah digunakan untuk pengobatan, dan Weda merekomendasikan bahwa air adalah sarana paling efektif untuk merawat kesehatan. Beberapa hal yang disebutkan dalam Weda diantara seperti salah satunya pertama adalah Rig Weda, di mana di sloka salah satunya menyebutkan bahwa air adalah obat. Ia mengusir penyakit-penyakit, ia menyembuhkan semua penyakit. Dan juga salah satu dari kitab Atharvaveda slokanya menyebutkan air yang mengalir di bawah cahaya matahari merupakan air yang bersih atau bebas kuman. Umat sedharma yang saya hormati, begitulah keajaiban air yang tertuang dalam Weda. Sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama Hindu, terutama di Bali, merupakan sarana yatnya yang penting. Ada dua jenis air yang dipakai dalam yatnya, yaitu air untuk membersihkan mulut dan tangan, serta air suci yang disebut tirta. Tirta ini pun ada dua macam juga. Di antaranya yang pertama tirta yang didapat dengan memohon kepada Tuhan dan Batara-Batari, dan yang kedua tirta yang dibuat oleh pendeta dengan puja. Tirta itu berfungsi untuk membersihkan kekotoran maupun kecemaran pikiran. Umat sedharma yang berbahagia, begitulah pentingnya air dalam kehidupan manusia. Di lain sisi untuk umat manusia pada umumnya dan umat manusia terutama khususnya agama Hindu. Di mana yang tadi dijelaskan di atas tadi yang saya sampaikan bahwa air itu sangat penting digunakan oleh umat Hindu, karena air adalah salah satu sarana yang sangat penting dalam upacara, yaitu tirta. Tirta ini sebenarnya air yang sudah disucikan oleh pendeta atau orang suci. Makanya kalau ketika misalkan orang umat Hindu khususnya itu menggunakan sarana air atau tirta, itu tidak digunakan dalam upacara, maka upacara tersebut tidak lengkap. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian atau kebersihan dari air tersebut, bukan sebaliknya malah mencemari air yang ada di lingkungan kita masing-masing. Berhubung dengan hal itu, maka saya akan memberikan sebuah contoh video di mana video ini akan menjelaskan atau memberikan sebuah pengetahuan bagi kita bersama, terutama orang-orang yang memiliki jiwa di mana tidak peduli dengan lingkungan air. Berikutlah videonya.
Ethiopia adalah negara yang oleh dunia barat dipandang sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan. Demikian ini karena sepertiga dari total populasinya yang mencapai sekitar 109 juta orang hidup tanpa air bersih. Secara total, sekitar 31% atau sepertiga penduduk pada tahun 2019 mengandalkan air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 31% itu, sekitar 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga, dan sumber lain yang dianggap tidak layak. Sedangkan sisanya, yaitu 22,5%, meminum air yang tidak aman dari sumber gali tangan dan mata air alami. Demikianlah tadi kita bersama-sama menyaksikan video yang tadi kita tayangkan. Nah, di mana kita bisa narik kesimpulan bahwa di negara luar air itu sangat penting, sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama yang negara yang memang benar-benar butuh dengan adanya air. Makanya kita sebenarnya dari video tersebut kita sudah harusnya bersama-sama untuk selalu menjaga kehidupan air agar air itu berkualitas, bersih, biar tidak kayak di video tersebut bahwasanya di negara tersebut itu sangat-sangat menyedihkan, di mana air tersebut tidak bersih, tidak layak dipergunakan oleh manusia, terutama dikonsumsi ataupun diminum dan sebagainya. Makanya tolong dan tiang mohon, dan saya pribadi memohon kepada masyarakat semua, ayo kita bareng-bareng bersemangat untuk menjaga kelestarian air, kebersihan air agar selalu terjaga dan berkualitas dan juga layak untuk kita pergunakan sehari-hari. Dan juga di lain sisi juga ada beberapa video yang saya akan tayangkan juga, di mana ini video menjelaskan intinya adalah di sungai, ada sungai di salah satu sungai yang ada di daerah terutama di Indonesia, salah satunya itu karena melihat sungai tersebut tidak layak digunakan karena tercemar oleh masyarakat yang ada juga yang buang sampah sembarangan di sana dan sebagainya, maka pemerintah terketuk untuk melakukan suatu gerakan, di mana gerakan tersebut agar sungai itu bisa digunakan masyarakat bersama. Makanya pemerintah di sana itu mengubah dari awalnya sungai itu kotor menjadi sungai yang bisa jadi sebuah tempat wisata. Nah, maka dari itu di sana kita juga bisa menarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya gerakan seperti pemerintah yang ada di video tersebut itu adalah sebuah contoh di mana kita tuh harus memanfaatkan sungai yang ada. Kalau memang misalkan bisa dipergunakan sehari-hari, terutama kayak tadi kan dibentuk pariwisata, sebenarnya itu untungnya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena di lain sisi kita bisa gunakan air tersebut dengan layak, dan juga lain sisi juga masyarakat di sana, terutama masyarakat yang melakukan suatu bisnis atau jualan bisa di sana juga karena tempat wisata. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, Saudara. 6 tahun lalu Sungai Genjikan di Desa Karanglo, Klaten kondisinya kotor dan penuh sampah. Namun seorang warga bernama Bagong Margono mengubahnya menjadi sungai bersih dan cantik dengan biaya yang berasal dari kantongnya sendiri. 6 tahun lalu, saat menyebut Sungai Genjikan di Desa Karanglo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, warga akan teringat sungai yang kotor dan penuh sampah. Namun inilah Sungai Genjikan hari ini, bersih, cantik, penuh ikan. Pinggir Sungai Genjikan pun menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu. Menyulap Sungai Genjikan menjadi tempat yang menyenangkan adalah ide Bagong Margono. Langkah membersihkan sungai sepanjang 300 meter ini dimulai Bagong dengan membagikan puluhan gerobak sampah kepada warga. Gerobak-gerobak digunakan untuk membawa sampah warga yang terkumpul ke tempat pembuangan sampah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada Dharma Wacana kali ini yang berkaitan tentang pentingnya air untuk kehidupan manusia.
Jikalau dalam penyampaian saya dalam Dharma Wacana ini ada salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Karena ada pepatah mengatakan, tan hana uang swasti hayu nulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekulungku ke Semarapura, kelalangku tiang nona senampura, tiang tutup antuk parma santi. Om, santi, santi, santi om.